di sini kita akan membahas sebuah hal yang memang mungkin tidak asing lagi oleh para mahasiswa dan juga Civitas Akademika, yaitu kita akan membahas tentang KKN. KKN itu kan kuliah kerja nyata. Nah, kalau di kampus kita kan KKN ini masuk dalam salah satu mata kuliah. Betul. Dan bobotnya itu lumayan, 3 SKS. Betul. Nah, dan di kita itu kadang ada yang bisa dilakukan di semester genap liburnya, ada yang di semester ganjil. Dan sekarang kita kebetulan di semester ganjil. Nah, kemarin kan banyak banget nih beredar berita-berita mengenai anak-anak KKN tuh ada yang diusir bahkan. Waduh, iya betul. Bener kan? Atau ada yang melakukan sesuatu kayak contoh di filmnya KKN Desa Penari. Ih, serem. Apa di ini ular ya? Ular. Betul. Pada Rabuhi. Nah, terus juga kan kadang ada yang beropini tentang KKN itu cuman bikin kegiatan Agustusan atau apa event-event yang memang kayak Udah ada. ya nggak yang wah gitu lah. Yeah. Sedangkan maksudnya esensi KKN itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nggak terlalu mengabdi maksudnya. Kira-kira nih idealis untuk melaksanakan KKN itu apa? Gimana? Lisa dulu deh. Lu dulu lah. Idealis ya. Sebenarnya kita harus paham dulu KKN itu apa sih sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa bagi beberapa mahasiswa membagi mahasiswa menjadi beberapa kategori dalam konteks KKN gitu. Ada yang ya udah, ada ikut yang ikut aja gitu. Ada yang ya udah dan gak ikut gitu mungkin misalnya. Terus ada yang Beneran mengabdi gitu. Totalitas Pokoknya gitu-gitulah gitu. Harusnya kita tuh sebelum KKN tuh harus punya satu visi yang sama dulu. KKN itu ada maksudnya, dan maksudnya itu bukan bikin proker, tapi kita melayani masyarakat gitu. dalam artian prokernya dibuat setelah menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat apa. Iya gitu. Jadi sebenarnya proker tuh tindakannya mungkin kali ya. Tindakan hasil dari identifikasi itu. Iya betul gitu. Nah kalau misalnya menurut aku KKN itu apa? Bukan prokernya tapi makna dari prokernya gitu. Berarti Esensi betul. Kita tuh harus tahu bahwa KKN tuh bukan sekedar mata kuliah atau memenuhi kewajiban gitu, tapi itu tuh menggugurkan doang kan, kebanyakan cuma menggugurkan kewajiban. Iya gitu, biar ya udah gitu. Iya. Tapi kita harus tahu, kita harus bareng-bareng sama masyarakat gitu. Oke. Itu esensinya. Ya meskipun kayak nggak maksimal, bukan maksimal, tapi kayak ya nggak yang seperfect itu. Betul. Tapi kan bisa setidaknya masyarakat merasakan lah gitu. Iya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan dari esensi KKN ini gitu. Betul. Ada manfaatnya. Betul, itu sih esensinya. Tapi kenapa kira-kira tuh sampai masyarakat bisa berpikiran bahwa apa sih KKN ada tuh cuman bikin event doang gitu, cuman melakukan sesuatu yang mungkin hanya dibawa dari kampus tanpa mereka tuh bisa beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Coba Lisa, apa ada nggak? Mungkin karena kebanyakan kegiatannya yang dilakukan gitu-gitu aja. Kegiatan di mana? Kegiatan di tempat KKN-nya itu loh. Nah itu kayak kegiatan template yang kurang mengabdi. Atau mungkin mereka tuh sebenarnya malas untuk beradaptasi. Mereka masyarakat maksudnya? Mereka si pelaku KKN. Sehingga si program kerjanya tuh kan jadinya bisa jadi itu aja gitu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan di kampus. Bisa jadi itu dari sisi mahasiswanya gitu, kayak ya udah gitu, ngadain aja gitu yang biasanya ada mungkin gitu ya, nggak mikirin ini perlu apa, dia kenapa dan perlu apa gitu. Jadi kan imbasnya ke kelompok KKN yang lain, masyarakat jadi malah nilainya tuh kayak apaan ada KKN gitu. Jadi stereotip ya KKN tuh. Iya, jadi stereotip, jadi jelek lah. KKN tuh kayak nggak penting gitu ya bagi masyarakat. Cuman nih bener yang tadi Mas Sony bilang nih, walaupun nggak perfect gitu, mungkin masyarakat tuh berekspektasi tinggi gitu terhadap mahasiswa karena bisa jadi ada
ada apa ya, ada jarak pokoknya ada jarak lah gitu antara mahasiswa dan masyarakat gitu. Mungkin masyarakat melihat mahasiswa tuh lebih superior daripada mereka gitu, sehingga mereka mikirnya bisa memenuhi semua yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka berekspektasi tinggi. Sedangkan pada kenyataannya mahasiswa nggak seperti itu. Kayak mahasiswa juga punya keterbatasan yang banyak gitu. Tapi kadang kan masyarakatnya malah menganggap keberadaan kita tuh dijadikan apa ya, katakanlah kasarnya itu dimanfaatkan loh. Iya betul. Soal kebutuhan di masyarakat atau misalnya yang udah bukan ranah kita. Di luar jangkauan gitu loh. Iya, Kan kita gitu. ada batasan kan. Tapi kenapa tuh kayak ya tidak menyalahkan masyarakat, cuman kayak kok bisa gitu. Itu dari sisi masyarakatnya. Jadi kayak masyarakat tuh melihat mahasiswa tuh lebih superior daripada mereka gitu. Mungkin kita sebagai mungkin mahasiswa KKN ya harus memberi pemahaman ke masyarakat bahwa kita tuh juga terbatas gitu. Kayak kita nggak bisa memenuhi apa yang semua RW butuhkan gitu. Kita menganalisis supaya kita bisa ngasih solusi yang paling urgen gitu. Urgen apa? Urgen. Paling penting lah gitu, paling penting lah dan gitu. Efisien. Jadi efisien gitu ya. Kalau misalnya kita punya sumber daya yang gak terbatas, wah kita jadi RW langsung gitu di sini. Gak usah KKN. Mungkin apapun yang mereka butuhkan kita kasih. Apalagi kalau misalnya kita bukan KKN tapi kita bagian dari pemerintah. Iya. Itu mah bisa. Iya gitu. Iya kan? Iya kan. Bahkan dari segi pemerintah pun pasti punya batasan nggak sih? Lebih ke mungkin mereka membatasi karena ruang lingkup yang lebih luas, jadi ada beberapa tempat yang mungkin lebih mereka prioritaskan atau bagian digilir gitu. Iya betul. Daerah A, daerah B, daerah C gitu. Nah, sedangkan kan kalau KKN kan maksudnya waktunya terbatas, dana terbatas, kemampuannya juga terbatas. Iya. Dan kita tuh berasal dari multidisiplin ilmu, jadi kayak yang nggak bisa yang memenuhi secara penuh gitu. Iya. Kita hanya bisa membantu yang ya istilahnya yang kita mampu kita bantu, yang tidak mampu kita tidak memaksakan diri juga kan. Cuman mungkin kadang ada yang membutuhkan validasi bahwa KKN mereka tuh jauh lebih bagus daripada KKN yang lain atau KKN yang sebelumnya. Gimana? Iya. Kompetitif gitu ya? Iya, jadinya jadi kompetitif gitu. Karena ingin dikenang dengan sesuatu yang ditinggalkan atau misalnya jadi wah KKN ini berkesan banget atau segala apa. Tapi melampaui batas yang seharusnya gitu. Iya. Itu problem sih jujur. Karena kita tuh sebenarnya setara gitu sebagai mahasiswa datang ke sini. Kita juga mengidentifikasi masalah yang berbeda-beda gitu. Gak mungkin semua daerah itu punya masalah yang sama gitu. Jadi memang bakal ada bakal ada yang bagus dan bakal ada yang jelek gitu. Tergantung masalahnya apa gitu. Kalau misalnya masalahnya besar dan kita juga kasih solusi yang oke gitu ya, jelas itu bakal lebih berkesan gitu. Tapi kalau misalnya di daerah yang kita kunjungi itu masalahnya nggak terlalu banyak, kayak mungkin udah oke lah gitu, udah ada sistem yang berjalan gitu. Jadi ya program kerja yang dilakukan juga ya seadanya gitu. Jadi mungkin kelihatan kurang superior, kurang berkesan lah mungkin gitu. Jadi emang ya tergantung daerahnya juga gitu. Tapi berarti kan lebih ke arah dua pihak yang memang sebetulnya harus saling memahami. Mahasiswa KKN-nya juga harus bisa iya. Masyarakatnya juga harus bisa memahami gitu. Kalau mahasiswa KKN itu ya batasannya sampai mana? Iya betul. Dan kita juga harus tahu masyarakat tuh kompleks masalahnya gitu. Iya. Jadi pasti ya mereka mungkin kebutuhannya atau keinginan si daerahnya itu tidak terpenuhi oleh pihak yang berwenang, datangnya KKN ini berharap banyak gitu. Betul. Cuman memang merasa superior tuh harus dihilangkan sebenarnya. Karena itu mungkin ada manfaat bagusnya, kayak misalnya prokernya akan jauh lebih jor-joran gitu. Tapi itu nggak akan bagus juga untuk semua anggota kelompoknya, karena nggak semua anggota kelompok itu prefer tuh apa ya? Mempersiapkan. Bukan, itu prepare. Prefer prefer program kerja yang jor-joran gitu. Karena mungkin konsiderasinya
biaya yang lebih banyak, dan gak semua mahasiswa punya kemampuan biaya. itu. Gitu. Jadi nggak usah kayak gitu lah, nggak usah merasa superior gitu, karena ya kembali lagi kayak tadi gitu. Yang kita lakukan itu tergantung identifikasi masalahnya apa dan menyesuaikan juga sama kelompok gitu. Tapi kan kadang indikatornya itu dibuat oleh kampusnya sendiri. Terus kalau misalnya kita beradaptasi dengan masyarakat, indikator dari kampusnya nggak terpenuhi. Kita punya argumen kalau menurut saya. Kalau menurut aku, karena yang turun ke lapangan langsung itu kita, bukan apa tadi sebutnya? Indikator. Bukan indikator. Yang itu indikator, siapa yang punya indikator? Kampus. Oh, kampus, iya kampus. Bukan kampus yang turun gitu. Kita yang turun. Jadi kita yang lebih tahu situasi di sana kayak gimana. Itu bisa dipakai sih. Harusnya bisa sih. Kan maksudnya kayak KKN kan pengabdian, berarti pengabdian itu kan ya menyesuaikan apa yang sebetulnya darurat, yang dibutuhkan masyarakat. Kan maksudnya kayak proker template yang kita bawa kan cuman ya konsep kasar lah istilahnya, tanpa kita ketahui secara menyeluruh apa aja sih yang dibutuhkan. Betul. Malah aku sempat kepikiran kayak gini. Ini topik kan kita milih KKN tuh udah ditentuin topiknya kan? Iya. Topiknya udah ditentuin. Oh enggak. Topiknya udah ditentuin. Bisa jadi setelah kita kesana tuh ganti topik gitu. Menyesuaikan. Iya, karena menyesuaikan. Ternyata identifikasi masalah yang pertama dan sudah ditentukan topiknya, itu ternyata udah beda lagi setelah akan dilaksanakan KKN gitu. Apalagi permasalahannya adalah KKN itu berkelompok dari berbagai macam jurusan. Iya. Itu menjadi salah satu problem kan, karena misalnya temanya kesehatan, anak di luar kesehatan mungkin tidak terlalu begitu kompeten untuk melakukan edukasi dan juga melaksanakan kegiatan di ranah kesehatan. Iya. Jadi kayak dari multidisiplin ilmu, jadi kayak ya pengabdian masyarakat yang diutamakan gitu. Betul. Bukan masalah kayak ya ranah apa yang dibahasnya gitu. Iya. Itu sih. Karena kayak Mbak Lisa ini dari perikanan, betul. Mas Rehan dari televisi dan film. Kalau misalnya tema KKN-nya kesehatan mungkin tidak yang begitu kompeten kan? Iya, kurang paham. Betul. Takutnya nanti malah yang disampaikan ke masyarakat juga malah salah. Gitu kan. Tapi mungkin nggak bisa dijadiin pembelaan juga ketika kita nggak berasal dari jurusan yang sejalan dengan topik KKN, akhirnya kita nggak belajar. Iya, betul. Karena kan balik lagi ini pengabdian gitu, dan kita udah punya tema gitu. Itu artinya kita juga perlu belajar apa yang mau kita bawakan gitu. Sebenarnya itu tanggung jawab kita sih. Iya. Karena kita udah milih tema ini, berarti kita harus bertanggung jawab. Betul. Jadi nggak seolah-olah karena kita berasal dari jurusan yang apa? Ya, berbeda-beda. Tidak sesuai dengan topik. Akhirnya kita ya udah yang searah aja sama topik gitu, yang ngerjain gitu. Nah, kan nggak kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Itu tanggung jawab kita. Jadi kembali lagi ke esensi KKN, mengabdi ke masyarakat gitu. Nah, gimana caranya kita mengabdi ke masyarakat? Kita bawa topik yang tadi, walaupun nggak sejalan sama jurusan, kita mau nggak mau harus belajar gitu apa yang mau kita lakukan. Tidak rugi juga. Iya, betul. Karena jujur setelah KKN tuh pikiran saya kembali terbuka. Saya lagi nih. Nggak apa-apa. Lanjut, saya, aku, kamu. Iya, gitu. Pikiran aku kembali terbuka gitu. Ternyata banyak aspek-aspek di masyarakat gitu. Kayak banyak yang bisa kita pelajari dari masyarakat. Misalnya khususnya di tema KKN aku gitu. Judulnya PHBS Go Green gitu. Aku jurusan lagi. Aku jujur suka tanaman. Suka tanaman. Terus di sini kita ternyata belajar hidroponik. Belajar pindah media tanam. Belajar apa itu media tanam. Tanaman herbal, tanaman dapur, tanaman ini itu bla 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 gitu. Itu jenisnya jadi tahu. Iya gitu. Itu pasti kepake. Betul. Karena kebetulan juga kan suka tanaman gitu kan. Jadi nggak akan sia-sia lah gitu mempelajari apa yang akan kita bawakan ke masyarakat. Jadi kayak ya itu hobi lah, istilahnya hobi yang kita kerjakan di KKN gitu kan. Iya. Ya justru mungkin penurunan ego dan idealis kita sebagai mahasiswa di jurusan tertentu yang nggak mau mengerjakan
topik KKN yang tidak selaras. Iya, betul. Justru itu yang kita maksudnya esensi yang sebetulnya di situ kan. Kayak ya udah kita jurusannya apa tapi topiknya apa, sebenarnya disitulah kita ada adaptasi dan juga penyesuaian diri. Bahwasannya ilmu itu luas. Betul. Ya kan? Sebenarnya tadi poin utamanya ketinggalan. Di masyarakat itu benar-benar beda lah gitu. Ketika kita turun tuh masyarakat nggak sepenuhnya, bukan sebetulnya gimana ya? Apa yang kita bayangkan tuh nggak sama gitu ternyata. Ekspektasi kita sama realitanya beda ya. Turun iya gitu. Misalnya kita mikir kalau di masyarakat nih menyedihkan lah gitu misalnya gitu, atau ya apapun lah gitu. Tapi ternyata nggak semenyedihkan itu. Mereka enjoy dengan apa yang mereka punya gitu. Terus indah lah kehidupan mereka gitu mungkin. Kalau kita lihat dari luarnya gitu. Ya. Tapi jujur first impressionnya tuh ketika datang ke sini tuh justru dengan tema yang kita bawakan mereka jauh lebih memahami. Iya, betul. Bahkan mereka jauh lebih dulu memulai apa yang menjadi program kerja yang kita bawakan. Iya. Dan justru malah kita yang belajar banyak kepada mereka. Iya, itu juga. Serius. Banyak yang bisa kita pelajari dari masyarakat. Entah itu ilmu-ilmu kayak yaitu misalnya yang bisa kita pelajari dari luar lah gitu. Model greenhouse tuh. Greenhouse. Itu kan kayak maksudnya kita nggak terbayangkan tuh ada greenhouse. Iya. Yang dimana isinya tuh kayak tanaman berbagai jenis media. Ada hidroponik, ada yang di pot, ada yang bahkan ditanam di halaman gitu kan. Itu kan kayak media-media yang berbeda tapi ternyata di satu tempat itu bisa berbagai media. Betul. Untuk dipakai bertanam gitu. Iya. Bercocok tanam. Nah itu ilmu yang bisa kita search kan. Nah ada ilmu yang nggak bisa kita search gitu. Kayak kita bisa memahami sosial gitu. Nah itu sebenarnya aku belum bisa mendeskripsikan kayak gimana gitu. Tapi aku mempelajari sesuatu. Gimana cara pandang aku terhadap masyarakat gitu. Ada hal yang berbeda lah gitu. Intinya. Jadi secara gak langsung tuh kita belajar sosiologi di sana. Iya. Dan itu salah satu mungkin esensi tadi ya, tadi. Nah, kalau misalnya ini pick me sih. Ketika kita merasakan seperti itu, bisa jadi kita udah dapat esensi dari KKN. Perasaannya itu kan kembali ke pribadi. Kan setiap orang mungkin akan berbeda yang dirasanya. Ya. Mungkin kayak Mas Rehan merasakan di esensi KKN itu kayak hobi saya suka tanaman ternyata terlaksana di sini pekerjaannya. Betul. Tapi mungkin Mbak Lisa beda lagi hobinya apa. Ya. Dan mungkin di sini belum menemukan hobinya dan pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan hobi. Tapi dipaksa untuk bisa melakukan apa yang tidak menjadi hobi. Iya sih. Karena sosial masyarakatnya itu kayak sebetulnya enak-enak aja sih di sini, welcome gitu. Dan nggak ada permasalahan yang begitu berat gitu loh. Dari kayak kita datang ke sini disambut dengan baik dan didukung, disupport dengan baik gitu ya. Cuman ya mungkin memang kita yang sebetulnya harus belajar banyak kepada mereka. Iya. Kayak ya secara umur dan juga pengalaman hidup mungkin kita jauh kalah gitu. Dan dari segi ilmu yang sesuai dengan topiknya pun kita mungkin bisa dikatakan masih kalah. Iya betul. Ya kan? Karena kita banyak diarahkan sama mereka, banyak diberikan saran dan masukan. Cuman ya mungkin kelebihan di sini adalah kita datang dengan membawa inovasi untuk lebih memperbaiki gitu. Iya. Atau lebih kalau powerfulnya adalah kita menyempurnakan apa yang telah mereka kerjakan. Betul. Ada ban bocor kita tambal. Nah, ya betul. Ada sesuatu yang kurang kita tambahkan. Iya. Ya meskipun secara pengalaman mereka jauh lebih luar biasa daripada kita, tapi setidaknya kita belajar teorinya di kampus itu seperti ini. Dan mereka sebagai eksekutor di lapangannya ternyata berjalan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kita mungkin lebih memasukkan kepada ranah ilmiahnya gitu. Ternyata masih ada loh sesuatu hal yang bisa dilakukan di luar kebiasaan. Dan hasilnya mungkin bakal lebih baik dan lebih bagus gitu dari apa yang biasa dilakukan. Iya sih, betul sih. Seperti itu. Setuju. Kayak contoh kemarin kan kasus biopori kan, di sini ternyata bioporinya hanya sekedar sumur resapan untuk mengalirkan air, menyerap air. Tapi kan kita bawakan untuk pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Iya. Gitu kan. Jadi kayak
sebenarnya mereka udah melakukan apa yang kita bawakan. Cuman mungkin penyempurnaannya itu adalah di fungsional dari si apa yang menjadi kebiasaan mereka gitu loh. Yang tadinya hanya meresap air, ternyata setelah kita datang bisa ada hasil lain gitu loh dari satu tempat itu. Betul sih, betul. Kayak gitu. Jadi emang sebenarnya KKN itu seru. Tadi ada poin menarik sih, ternyata kita yang belajar dari masyarakat. Itu bisa jadi salah satu esensi lah gitu, esensi dari KKN. Itu keren sih. Dan maksudnya kita sebagai mahasiswa juga jangan malu mengakui itu. Iya. Jangan sampai kayak gue mahasiswa, gue yang membawakan proker dan berpendidikan tinggi dengan ilmu yang lebih dari mereka, sehingga kita angkuh mengakui bahwa kita belajar dari mereka. Justru dengan kita terjun langsung ke masyarakat itu menyadari bahwa banyak banget nih kekurangan kita gitu. Betul. Kita belajar cuma teori di kelas, tapi mereka belajar secara otodidak dan di lapangan secara langsung mereka mengetahui pertumbuhan perkembangan dari si tanaman itu seperti apa dan bagaimana. Betul sih, betul. Itu memang sebetulnya yang harus kita sangat-sangat menjadi esensi utama. Betul sih. Menurunkan idealisme dan juga egois kita. Gitu. Ego kita tuh benar-benar harus dihilangkan. Iya sih, benar sih. Dan disclaimer lagi, mengakui kita banyak belajar kepada masyarakat tuh. Iya, Cok. Itu. Iya, betul. Itu yang harus kita sadari dan harus kita akui. Betul. Setuju sih. Itu that's the point of KKN. Betul. Setuju banget. Kayak underline-nya tuh di situ. Iya. Sebetulnya kayak esensi paling tinggi loh. Esensi paling tinggi itu adalah kita belajar kepada masyarakat. Dan masyarakat bukan belajar ke kita, tapi masyarakat itu adalah sebagai bentuk support system kita untuk melakukan KKN-nya gitu loh. Iya. Karena ya masyarakat sebetulnya ada KKN ataupun tidak, mereka tetap berjalan seperti itu. Betul banget. Tapi kalau kita KKN datang masyararatnya nggak ada, itu yang jadi masalah. Iya. Kan? Iya. Kita mau melakukan apapun tidak ada supportnya, kita mau belajar apa juga nggak ada yang mengajarkannya. Betul. Jadi kayak masyarakat ya udah ada ataupun tidak KKN tetap berjalan seperti itu. Jadi jatuhnya itu mungkin sebenarnya kita yang butuh masyarakat. Betul. Ya contohnya kayak pemimpin lah, pemimpin tuh nggak bakal bisa jadi pemimpin kalau misalnya masyarakatnya nggak ada. Apa yang mau dipimpin ya? Nah, betul. Iya sih. Tadi kita awal tuh bahas apa ya? KKN ya? Yang diusir. Oh iya. Karena cuman dianggap sekedar membuat event-event yang memang PHBN lah, peringatan Hari Besar Nasional gitu. Iya. Berarti artinya diganti pola pikir mengenai KKN gitu kali. Jadi kita harus punya visi yang sama terhadap KKN. Kita harus memaknai sama gimana sih? Kita harus punya makna yang sama mengenai KKN gitu ya. Iya. Betul. Dan poin utama yang harus disamakan adalah itu, pengakuan terhadap diri sendiri, bahwasannya kita belajar kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan kepada sesuatu yang tidak kita kerjakan sebelumnya. Betul. Menarik sih itu. Ya. Tapi kalian bersyukur gak KKN di sini? Gak bersyukur sih. Kenapa? Apa yang disyukuri kemarin? Karena banyak pelajaran yang bisa didapat gitu loh. Kulturnya beda sama di Bandung sama di rumah gue, jadi kayak betul. Ada hal baru yang gue dapet di sini. Iya. Kan ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Kayak mungkin kita di kampus bisa petantang-petenteng. Di kampus kita bisa kayak, gue mau menguasai ilmu ini, gue mau menguasai mata kuliah ini. Tapi ternyata ketika terjun ke masyarakat itu semua tuh nol besar gitu. Karena semua tidak memandang sebelah mata instansi, tapi kayak ya itulah yang harus kita sadari gitu. Bahwasannya dari KKN itu kita banyak belajar di kehidupan yang nyata. Merasa bodoh itu nggak salah. Betul. Karena ketika merasa bodoh kita akan mencari sebuah hal baru untuk menjadikan kita lebih tahu. Nah itu. Nice. Kita tahu karena kita bodoh. Kayak ibarat kata lebih baik kita hidup dengan suasana kemaksiatan. Karena kita akan terus bertaubat supaya kemaksiatan itu hilang dalam kehidupan. Iya. Good point. Betul. Oh, Einstein juga pernah bilang
semakin kamu belajar, semakin kamu merasa bodoh. Karena semakin banyak ilmu yang dipelajari, ternyata masih banyak hal yang belum kita. Betul banget. Itu sih. Nice. Ya, dan semoga KKN kita bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan Amin. juga masyarakat bisa merasakan. Selain memberikan dampak positifnya, masyarakat juga harus bisa merasakan. Amin. Apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan bisa dirasakan oleh masyarakat secara nyata gitu loh. Karena waktu yang terbatas di KKN bukan sebuah alasan kita tidak memberikan yang terbaik untuk mereka. Betul, nice. Setuju. Setuju. Dan amin. Ya. Semangat semuanya, jangan lupa KKN-nya tetap semangat, jaga kesehatan, dan biasanya ada yang cinlok. Mantap. Goodbye. Aku tidak cinta. No. Aku juga. Say no to chinlock. Oke, cinlok itu adalah pertanyaan. Astaga.